Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Merlin Arianza SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 SMPN 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Ibu Fasilitator Ibu Nofti Dewita dan pengajar praktik Ibu Mariati. Video ini berisi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, dan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Berikut adalah tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMPN 1 Talang Kelapa. Berikut adalah video diseminasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kelapa yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Dr. Anda Rumiarsi. Yang saya hormati tenaga pendidik SMP Negeri 1 Talang Kelapa yang saya sayangi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan kesempatan kita dapat mengikuti undangan dari calon CGP Angkatan 8 Ibu Merlin Arianza SPD. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat baginda. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini Ibu Merlin Arianza akan mempresentasikan aksi nyata beliau dengan judul menyebarkan penilaian dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Ibu Merlin Arianza SPD, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah hadir di sini untuk mendengarkan dan menyaksikan aksi nyata yang saya lakukan dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 dalam program guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin. Kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu semua? Berbuat baik. Ya Pak Dik, Berbuat baik. berbuat baik. Bapak Ibu yang lain? Apa yang terlintas dari kata budaya positif pada saat Bapak Ibu mendengar kata budaya positif? Kebiasaan dari masuk mulai dari gerbang, salam dengan guru yang mendapat pertama, sapa dan salam. Jadi kata Pak Adi tadi berbuat baik, lalu ditambahi oleh Ibu ini itu adalah pembiasaan yang mulai dari pembiasaan 5S, terus dan pembiasaan positif lainnya. Nah, dalam rangka mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMP 1 Talang Kelapa, maka ada beberapa konsep-konsep inti dalam budaya positif yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ada 8 konsep inti dari budaya positif.
modul yang puncaknya modul CDP ya, ada 8 konsep inti dari budaya positif. Nah, budaya itu dibentuk mulainya dari kita merubah dulu paradigmanya, lalu nanti ada disiplinnya, disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di versi profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa, berteman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, bergotong royong dan berkenegaraan global. Ini paradigma belajar yang harus kita ubah dulu, bahwa kita harus menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu bahasanya ini, coba Bapak Ibu anggap di tangan kanan Bapak Ibu, tangan kanan Bapak Ibu ada barang berharga di dalamnya. Ya. Lalu genggam untuk menjaga barang berharga tersebut. Oke, sekarang coba teman sebelahnya, teman sebelah Bapak Ibu, ya, berusaha untuk mengambil barang berharga tersebut. Coba Pak Rio dengan Bu Devi. Sekarang coba dengan pujukan Pak Mus. Coba dengan pujukan untuk berusaha membuka dan mengambil barang-barang tersebut. Sebenarnya ada intan lihat dari tangan kita, tetapi Pokoknya ada barang berharga dalam genggam Bapak Ibu, terus teman kalian mau mengambilnya dengan segala cara. Iya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa kita harus mempertahankan itu? Ada yang mau menjelaskan? Pada saat kita memiliki barang berharga yang kita miliki, ada orang lain yang mencoba mengambilnya. Apa yang akan kita lakukan? Aryo? Kalau dari seandainya di tangan kanan ada barang berharga, cara mempertahankannya sih mempertahankan dengan semua tenaga, kalau di olahraga, supaya barang berharga kita itu tidak diambil secara sia-sia oleh yang dipertahankan. Lalu yang ini Pak Azhar, silakan. Jadi kalau menurut saya, kalau misal ada barang berharga nih, kan kita kan kalau gini kan kecil nih, saya harus menggambar seperti kenapa barang berharga saya itu lebih besar. Yang lain bentuknya, ya. Jadi kalau semisal ini mau diambil orang, kalau di pelajaran agama itu maka harus ada ikhtiar terlebih dahulu, dijaga bagaimana caranya. Lalu setelah itu ya betul, kalau memang mau diambil ini ambil gitu. Tapi bagaimana barang, kalau kita menganggap barangnya berharga dijaga. jadi dalam posisi seperti itu siapa sebenarnya yang mengontrol agar ini bisa dilepas? Kita sendiri. Jadi orang lain. Orang lain kalau dia mau berebut kita harus menjaganya. Jadi yang kontrolnya adalah Ya kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio dan Pak Asep atas penjelasannya. Ini tentang teori kontrol ya, bahwa sebenarnya apapun yang dalam diri kita mau kita ungkapkan ke orang lain adalah atas kontrol diri kita sendiri. Ya, walaupun dengan bujukan, walaupun dengan paksaan. Nah, kalau kontrol diri kita sendiri tidak mengizinkan untuk itu, maka tidak akan terungkap dengan orang lain. Nah, ini
ini yang sering miskonsepsi. Pada murid pun seperti itu. Kita seolah-olah ilusi kita yang mengontrol murid. Ya, padahal sebenarnya mereka sendiri yang mau. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, padahal sebaliknya. Ya. Kita buat mereka merasa bersalah itu tidak akan menguatkan karakter mereka. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa itu juga miskonsepsi. Gitu. Jadi sebenarnya mengontrol diri sendiri, mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Maka sekarang kita akan berpindah dari stimulus respon ke teori kontrol yang berdasarkan Dr. William. Ya. Dari stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Sebenarnya bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Tiap orang itu realitas kebutuhannya itu berbeda-beda. Lalu setiap orang itu pasti memiliki pandangan yang berbeda. Lalu kita berusaha agar kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya itu jangan mengukur baju di badan. Jadi kita tahu pandangan orang lain karena pandangan orang lain itu pasti berbeda. Terus semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Nanti kita ke kebutuhan dasar manusia. Lalu tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, ya. Dan kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikirnya kita ubah dari menang kalah menjadi win-win solution. Jadi menang-menang. Jadi bagaimana kita sama murid juga seperti itu menawarkan model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Kalau dari katanya, disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dia hidupnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau ikut ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini yang mulai mau kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Tanpa tadi motivasinya imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Itu lepas dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, yang kita yakini kita pakai adalah boleh yang dari ini, yang profil pelajar Pancasila, dimensi definisinya kita gunakan. Lalu ada dari Ibu Years program, dan toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Lalu ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan mulai kita tumbuhkan dari budaya disiplin positif dulu. Jika dia terus berkelanjutan maka akan menjadi budaya positif. Nah, selanjutnya lagi bahwa setiap manusia itu berperilaku itu ada dasarnya berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk pemenuhan ini, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama untuk survival, bertahan hidup. Itu termasuk sandang pangan, ya, kesehatan, rumah, makanan, bereproduksi, untuk mempertahankan keturunannya, ya, menghasilkan keturunan. Itu adalah kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Lalu kita kebutuhan dasar adalah memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sesama teman,
keluarga. Ya, kebutuhan dasar kita itu adalah kita perlu kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompok kita. Lalu kebutuhan dasar selanjutnya adalah freedom, kebebasan. Ya, jadi kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Lalu selanjutnya adalah fun, kesenangan. Ya, jadi boleh traveling, jalan-jalan misalnya untuk mencari kesenangan. Atau mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu kebutuhan dasar manusia. Lalu ada penguasaan, power. Ya, jadi dia merasa dianggap berharga, terus bisa membawa perubahan misalnya dalam komunitasnya, atau dia harus diapresiasi pencapaiannya. Ya. Jadi diakui atau dihormati. Begitupun pada murid. Jadi kalau kita mengenali kebutuhan dasar mereka, maka kita akan memahami perilaku apa dan tujuan apa yang mereka inginkan. Misalnya ada siswa yang sering main-main dengan temannya, mungkin kebutuhan dasar dia tentang kesenangan di rumah misalnya tidak terpenuhi, ya. Atau misalnya ada anak yang dapat juara misalnya, harus diapresiasi karena itu bentuk kebutuhan dasar dia atas pengakuan atas pencapaian yang dia lakukan. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Lanjut ya. Harus 9 dari 32 ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa motivasi perilaku manusia. Selain kebutuhan dasarnya tadi, ada motivasinya. Motivasinya ada 3. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang mau ditumbuhkan ini yang nomor 3, dari dalam dirinya. Yang pertama adalah kalau kita motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dari ekstrinsik, bukan dari dalamnya. Ya, dari dalam diri itu adalah bagaimana mereka menjadi sesuai yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, lalu ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ini perbedaannya ya. Kalau hukuman itu tiba-tiba, terus dia bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Murid itu hanya menerima saja, tanpa melalui suatu kesepakatan. Dia bisa berupa fisik maupun psikis. Ya. Jadi murid disakiti oleh suatu perbuatan atau oleh kata-kata. Jadi verbal itu psikisnya, atau hukuman berupa fisik ya, hukuman. Jadi tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya misalnya dia terlambat datang ke sekolah, lalu tiba-tiba diskor jam 20 kali misalnya. Itu adalah termasuk hukuman karena tidak tertulis, tidak terencana, dan tiba-tiba saat itu juga, dan berupa hukuman fisik. Ya, itu termasuk hukuman. Lalu konsekuensi, apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Biasanya bentuk dari aturan, peraturan. Ya, misalnya siswa tidak memakai seragam sepatu warna hitam misalnya, maka konsekuensinya sudah tertulis nih. Kalau dia tidak pakai sepatu warna hitam, maka sepatunya akan diambil oleh pihak sekolah misalnya. Itu konsekuensi. Ya, atau pelajaran PJOK dia terlambat dan masuk kelas, disuruh lari 10 keliling, itu konsekuensi. Ya, atau misalnya terlambat masuk kelas, sudah disepakati kalau dia terlambat masuk kelas maka dia harus misalnya 30 menit pelajarannya, maka dia harus 40 menit tambah 10 menit lagi misalnya untuk mengejar ketertinggalan dia saat dia terlambat masuk kelas. Itu konsekuensi, tapi berdasarkan peraturan yang sudah disepakati. Dan ini konsekuensi ini muridnya tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Yang bagus adalah restitusi, di mana prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nanti ada langkah-langkahnya dalam restitusi, bagaimana kita bisa. Yang pertama nanti adalah tampilkan identitasnya dulu, lalu validasinya tindakan dia yang salah, lalu nanti ke satu lagi langkah yang ketiga, lanjut ke slide berikutnya. Nah, materi selanjutnya adalah
kontrol guru. Nah, sudah di posisi mana kita ini? Apakah kita posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Ya, kalau sebagai penghukum, nah ini contohnya sebagai penghukum. Biasanya nada suaranya tinggi, emosinya. Lalu bahasa tubuhnya bisa matanya melotot atau jarinya nunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah itu posisi penghukum. Atau misalnya lagi belajar, terus dia tidak mendengarkan, ngobrol. Misalnya Rio, coba kau maju ke depan. Karena nadanya suara tinggi, matanya sambil melotot terus menghardik, ya, maka dia termasuk posisi kontrol kita yang hukuman, penghukum. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah ini saya. Selama ini pembuat rasa bersalah. Coba misalnya, kamu udah kasihan ya sama ibu. Apalagi kelas 7 tahun kemarin ya, kelas kinestetik. Kasihan aku sama Miss Merlin ini. Masuk, keluar masuk. BK terus. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, terus sedih, ya. Bahasa tubuhnya misalnya merapat pada anak, terus lesu, ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah itu adalah posisi kontrol mulus sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu sebagai teman, nah sebagai teman, ya ada beberapa juga misalnya kita jadi sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, Pak ya. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, biasanya sambil merangkul, mata dan senyum jenaka. Makanya Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, senyum gitu ya. Ya sudah, ada apa-apa kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, itu adalah posisi kontrolnya sebagai teman. Selanjutnya adalah sebagai pemantau atau pengawas. Nah, sebagai pemantau atau pengawas biasanya dia menjalankan konsekuensi sesuai peraturan yang ada. Gitu ya. Jadi nada suaranya datar saja, bahasa tubuhnya formal. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini karena dia berperan sebagai pemantau untuk menerapkan peraturan yang sudah dibuat. Nah, ini pemantau. Nah, yang selanjutnya adalah manajer. Nah, ini yang posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Bagaimana kita sampai ke posisi ini ya? Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, lalu mendekat kepada murid untuk mencari solusi yang restitusi tadi ya, untuk sampai murid bisa menemukan solusi lagi agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak terulang lagi itu. Yaitu manajer. Jadi kita sampai ke posisi ini yang terbaik ya. Apakah posisi yang lain salah? Ya, karena kita kemarin belum belajar, maka yang kemarin jangan dilakukan lagi, yang hukuman, menghukum, membuat rasa bersalah. Teman, kalau misalnya masalahnya tidak terlalu besar misalnya ya, bisa kita selesaikan sebagai posisi teman, menurut saya masih bisa dilakukan. Tapi yang terbaik adalah yang manajer. Nah, ini coba kita review dulu. Ada satu bahasanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, betul. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Aku biasanya manusia itu.
tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas pemantau atau pengawas, ya, karena dia menjaga konsekuensinya dan konsekuensi. Iya Pak. Posisi kontrol tadi Bu, kalau ciri-cirinya ada di beberapa itu gimana? Termasuk apa nilai kontrolnya? Ada posisinya misalnya sebagai penghukum, ada satu sisi sebagai teman, ada satu sisi sebagai ahli negatif. Jadi itu kategori baru atau apa itu? Apa bisa? Sesuai dengan kesalahan. Kalau berdasarkan yang saya pelajari itu tergantung berat tidaknya masalah yang ada, ya. Karena sebagian kita, nggak sebagian ya, mungkin seluruh guru dia hampir melakukan selain manajer tadi, dari penghukum, membuat merasa bersalah itu pasti sudah pernah kita lakukan, teman sampai ke pemantau atau pengawas itu pasti sudah pernah kita lakukan. Cuma kita menuju ke yang terbaik yang manajer tadi, ya. Karena beberapa posisi sepertinya misalnya seperti posisi teman. Kalau dia misalnya dekat dengan Pak Rio atau Mem Josi, ya, posisi teman. Kalau yang piket bukan Pak Rio misalnya atau Mem Josi, ya, maka dia tidak akan menurut, ya. Itu kekurangannya kalau posisi yang teman. Apalagi posisi hukum, ya, mereka akan sakit hati bisa, ya. Terus kalau yang posisi merasa bersalah juga dengan guru yang lain, maka dia tidak akan mengikuti dengan baik, berubah kesalahannya. Jadi memang yang paling baik itu adalah manajer. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke posisi itu dan menghindari posisi kontrol guru yang lainnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kasih saya. Kasih sayang. ingin diapresiasi, tapi di sisi lain tidak boleh Bagi penghargaan. mengubah. Kalau di kebutuhan dasar dia termasuk penguasaan, ingin diakui, ingin apresiasi Pak, ya. Tapi kalau di motivasi dia termasuk motivasi ekstrinsik. Gini, kalau dia misalnya melakukan tugas itu karena diiming-imingi adanya penghargaan, buatlah tugas itu maka nilainya jadi 100 misalnya, gitu ya. Maka motivasinya ekstrinsik gitu. Tetapi yang ini tadi, kalau dia melakukan pencapaian tertentu, Pak, itu bedanya. Kalau dia sudah mengalami capai pencapaian tertentu tadi, maka kita harus apresiasi. Itu kebutuhan dasar kita. Kalau kita sudah mencapai satu tujuan tertentu, misalnya anak-anak tadi sudah belajar bagus, dia ada ranking 1 misalnya, itu kan pencapaian dia, kita harus apresiasi. Nah, itu kebutuhan dia untuk diakui. Tapi kalau yang ini tadi, kebutuhan yang ini tadi, kalau dia melakukan perilakunya untuk mendapat imbalan sesuatu, maka dia masih yang ekstrinsik. Boleh kalau dia sudah mencapai tertentu gitu, imbalannya. Bukan kekurangan gitu. Itu kalau di proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran, Pak, Jangan dijanjikan. iya, jangan dijanjikan dulu dapat penghargaan. Ya, jangan diiming-iming dulu. Misalnya, kalau bisa selesai tugas ini, misalnya, apa bisa jawab soal dan ibu kasih duit 5.000 misalnya. Tidak boleh. Ya itu namanya kan dia motivasinya eksternal. Dia mau dapat nilai itu dengan cara dapat imbalan. Jadi kan kita bisa mengasih afirmasi yang dengan cara yang berbeda. Tadi seperti Pak Adi bilang tepuk tangan atau kasih W, O, W, beri dia W, beri dia O, beri dia W, wow gitu ya. Itu atau afirmasi positif lainnya yang selain imbalan atau penghargaan. Kalau dipanggil ke depan, Kita malam Itu sudah dicapai kan Pak
itu boleh tuh. Iya, itu kan apresiasi kita terhadap pencapaian dia. Berarti bintang luar, bintang bulanan itu boleh tuh. Kalau bintang agak pro kontra juga Pak Asep ya, karena kalau dia tidak belajar dengan Pak Asep, tidak dapat bintang, nanti dia tidak termotivasi lagi untuk belajar. Itu kekurangannya sebenarnya kalau penghargaan berlebihan itu ya. Misalnya ini dikasih bintang dalam pelajaran Pak Asep, pelajaran IPA kalau misalnya tidak dikasih bintang, maka dia belajarnya tidak termotivasi, misalnya belajar IPA. Nah, itu salah satu kekurangannya kalau motivasi dia tadi pikirannya cuma ibarat, apalagi dengan hukuman atau ancaman gitu ya. Dengan penghargaan saja itu ternyata ada dampak negatifnya, apalagi hukuman atau ancaman itu dapat kita hindari. Kalau imbalan kan secara kelihatan boleh. Ketika anak bisa mencapai, kasih apresiasi boleh. Tapi kalau kita ada kesalahan, tanpa kadang kalau kita Itu posisi kontrol tadi ya Pak ya, hukum itu. Sebelum belajar ini Pak Ade ya, ada pelajaran tentang otak manusia Pak ya. Ternyata di otak manusia itu ada primatanya juga kita ya. Jadi cara berpikir cepat, cara berpikir lambat gitu. Jadi kalau kita sering emosi itu ternyata otak primata kita yang otak apa ya, reptil ya, otak reptil. Otak reptil kita yang bekerja. Tapi saat kita mau membuat keputusan, sebaliknya otak primata kita yang bekerja. Jadi kalau kita sering emosi itu otak reptil yang bekerja. Gitu. Jadi apalagi pelajaran sendiri. Senin baik. ya, Senin katakanlah. itu. Pagi ini sama itu. Pasti Pak pasti kita pasti mengalami ini semua gitu ya. Jadi saya sudah belajar ternyata banyak miskonsepsi yang harus dibenahi. Ada lagi Pak Ade? Lanjut ya. Nah, ini adalah proses implementasi budaya positif, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya tahu. Apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Cakep. Kasih wow. Iya, iya betul Pak. Ini Umi ya. Jadi peraturan kelas itu hanya satu pihak saja yang buat. Contohnya kayak kita guru saja yang bikin. Jadi murid mengikuti. Kalau keyakinan kelas berdasarkan peraturannya, boleh kita buat menjadi keyakinan dengan disepakati bersama-sama murid. Itu namanya keyakinan kelas. Apa yang diyakini adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Boleh kita pakai yang profil pelajar Pancasila boleh, atau yang tadi keterampilan hidup juga boleh. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Itu harus bersifat abstrak. Jadi dia bersifat abstrak. Misalnya kami selalu saling menyayangi. Dalam saling menyayangi itu ada rasa peduli, jaga kebersihan bisa perilakunya, atau misalnya tidak boleh bertengkar sesama teman gitu, dan lain sebagainya. Jadi dia sifatnya abstrak. Lalu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak boleh, jangan, misalnya, ya, jangan membuang sampah sembarangan, itu dihindari. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Tapi itu masih peraturan Pak Mus. Jadi dalam membuang sampah pada tempatnya itu keyakinannya adalah peduli. Jadi misalnya kami selalu peduli terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan bisa jadi buang sampah sembarangan atau membersihkan lingkungan dan sebagainya. Lalu dapat diterapkan di lingkungan dan tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Jadi cuma 6 saja keyakinan yang diyakini. Lalu semua warga kelas ikut partisipasi untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang posisi control manager tadi. Langkah penerapannya dengan cara segitiga restitusi. Karena ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam langkah menstabilkan identitas, pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran, lalu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contohnya bisa kita tanyakan kenapa kamu melakukan itu, apa alasannya, atau misalnya setiap orang bisa berbuat salah, ya. Boleh berbuat salah asal kita bisa mempelajari ambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Itu adalah bentuk cara kita berdialog untuk menstabilkan identitasnya. Lalu validasi tindakan yang salah, gitu ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelum ini terbentuk, sebelum ini kita laksanakan, kita harus buat keyakinan di kelas dulu apa. Jadi misalnya dia tertidur di kelas, misalnya, maka keyakinan apa yang sudah dia langgar? Misalnya disiplin. Kita tanyakan awalnya dari alasannya kenapa dia sering tertidur di kelas. Mungkin karena sering main game sampai tengah malam gitu. Maka keyakinan yang dilanggar adalah disiplin dan tanggung jawab. Maka kita tawarkan solusinya, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya saya akan tidur lebih awal, terus main game akan sesuai waktu dan lain sebagainya untuk agar kesalahannya tidak terulang kembali. Itu teorinya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan. Nah, ini contoh yang praktek kemarin yang tugas saya demonstrasi kontekstual, melaksanakan tugas restitusi. Kasus satunya adalah Hasna tidak terima saat Ina mengejeknya dengan terus menyebut nama ayahnya sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Gitu. Ya. Kelas kejutan. Pesan dari ketua kelas, katanya kalau berkenal dengan Ina, kenapa kesal? Harusnya ingat ibu terus menerus mendidik saya dalam menyempurnakan saya dan setiap hari tetap berterima kasih. Oh begitu, wajar sekali dengan malam dan kesal ya. Jika ibu di posisi kamu, pasti juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ina? Saya meminta bu, saya menghina dan sebenarnya saya minta ibunya bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat itu ada alasannya kan? Ya bu, masa saya dan saya dengan dimalukan sama lain karena saya tidak mengertinya. Ya, adalah kalau merasa marah dan kesal, karena pasti tidak ada orang yang selalu disebut-sebut ya.
Ya. Habis. Nah, jadi itu adalah konsep-konsep inti yang harus kita pahami dalam kita menerapkan disiplin positif yang pada akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Ya, nanam padi di sawah Pak Latif, beras ditanam menjadi nasi. Mari kita terapkan budaya positif dengan cara berkolaborasi. Nah, ini masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Merlin Arianza dengan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif nanti bisa kita lakukan, kita bisa praktekkan untuk kontrol diri. Sudah beberapa poin yang sudah dijelaskan Ibu Merlin Arianza, itu banyak sekali kita temukan di lapangan pada saat kita mengajar. Baik, terakhir sudah aksi nyata yang dilakukan Ibu Merlin Arianza. Semoga apa yang sudah dipaparkan beliau bermanfaat untuk kita. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kerjasama. Kegiatan selanjutnya adalah mengimplementasikan konsep inti budaya positif di kelas dengan pembentukan keyakinan kelas. Berikut adalah video yang saya lakukan di kelas 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kabarnya hari ini? Baik. Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, saya mulai dulu semangatnya hari ini. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hari ini kita mau membentuk keyakinan kelas, ya. Ada yang tahu apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, bagian ini. Apa yang beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa itu? Semua warga kelas. Ada yang sepakat dengan jawaban Ica? Semua sepakat dengan jawaban Ica? Jadi betul seperti yang Ica bilang bahwa peraturan dibikin oleh satu pihak saja, misalnya guru saja, tanpa melibatkan kalian sebagai murid. Padahal yang harus menjalaninya adalah kalian. Terus kalau keyakinan itu adalah bentuk peraturan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh semua, baik itu guru maupun murid. Oke. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, maka pertama kali kita akan mencurahkan pendapat kalian dulu mengenai peraturan apa saja yang harus kalian taati. Ya, peraturan-peraturan contohnya apa kemarin? Atau fatwa guru, lalu apa lagi tadi kemarin? Pakaian rapi dan lain sebagainya. Ya, pakai kelas terus menjaga kebersihan. Silakan kalian buat nanti di kertas, lalu nanti ditempelkan. Nah, nempelnya satu-satu dulu ya. Nanti barisan ini dulu, baru dilanjut barisan yang lain biar tidak tergerus. Oke? Ya, saya bagikan dulu kertas. Ya, silakan nanti diisi. Ya. Buat namanya jangan lupa ya.
Ya, pertama ya. Oke, udah selesai kalau langsung saya angkat di depan. Silakan. Ya, selesai. Satu ya. Sampah yang ada di depan kelas agar terlihat lebih bersih tidak diperbolehkan kecuali di dinding atau meja kelas. Ya. Rizky Aditya tidak berkelahi dengan teman, tidak keluar kelas ketika ada guru yang mengajar. Tidak sama ya. Lalu Ica Novadila tidak menghubungi teman, mengerjakan PR di rumah, memakai pakaian rapi dan menjaga kelas agar selalu bersih. Masih apa perbedaan ini. Lalu ada Raffi Firmansyah, buang sampah pada tempatnya, kelas tepat waktu. Ada belum selain yang ini? Belum ya. Sahdan Maulana tidak boleh membawa HP. Terus harus disiplin. Muhammad Ridho tidak berisik saat guru sedang menjelaskan. Ya. Ada Septi Hidayati membawa buku sesuai jadwal, memperhatikan guru saat menjelaskan. Margani menjaga keamanan kelas. Bersedia ya, menjaga ketua kelas. Terus izin ketika ingin ke toilet. Teguh Al-Hafiz harus sekolah tepat waktu, harus melihat mandi sampah, harus dibuang ke tempatnya. Yang bersama dengan yang rumah sama punya Raffi. Terus Naila Salsabila melaksanakan upacara bendera, datang tepat waktu, mengikuti tata tertib dari Khaira, mengikuti tata tertib kelas dan tata tertib kelas, patuh dan hormat kepada guru. Lalu Lisan tidak membuang sampah di kelas, datang tepat waktu. Hania Zahra memakai pakaian yang rapi, mematuhi peraturan sekolah. Daanggi memakai pakaian yang rapi, datang lebih awal. Yang buat yang tiket ya, tiket kelas maupun tiket umum. Adli jangan membuang sampah di laci. Jangan mengerjakan PR di kelas karena PR itu apa? Bukan PS ya, pekerjaan sekolah karena ini namanya PR. Hana
dilakukan oleh guru dan menolong sesama teman. Jose Antonio, tidak menyapa teman dengan kata-kata toksik, maksudnya apa? Kata-kata kotor. Ya, itu termasuk bully bukan? Iya, karena dia bisa menyakiti hati temannya, itu termasuk bully ya, secara verbal. Selalu mengikuti upacara, terus menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Fadil Zaki menjaga kelas dengan tertib, terus tertib dalam pelajaran, disiplin dan piket kelas, datang lebih awal. Lalu Kelvin menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan kelas. Nah ini masih bantu Pak Gani ya, mana Kelvin? Karena dia mau jaga keamanan kelas. Denanda membersihkan lingkungan sekolah dan datang tepat waktu. Dewa Aprilia mengerjakan piket kelas, mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, jadi menyelesaikan tugas ya. Lalu ada Inayah, datang tepat waktu, melaksanakan piket sesuai jadwal, diam saat guru lagi menjelaskan, memakai pakaian yang rapi. Widya Nur Sapitri menggunakan pakaian rapi dan sesuai hari, datang tepat waktu dan piket kelas. Lalu ada Abian memakai pakaian yang rapi, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti peraturan sekolah, mendengar guru saat lagi menjelaskan dan mengerjakan PR. Lalu Muhammad Bisa Putra datang tepat waktu, terus piket juga harus tepat waktu, jangan pas dia jadwalnya piket datangnya terlambat ya. Akila Hafiz membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sesuai jadwal, piket kelas maksudnya ya. Terus menaati peraturan kelas. Muhammad Rido menaati peraturan sekolah dan harus piket kelas. Terus ada Leoni, PR harus dikerjakan, tidak hanya PR, tugas-tugas yang lain juga harus dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Ya, nanti ada beda nilainya antara siswa yang selesai mengerjakan tugas tapi dia tidak tepat waktu. Misalnya yang dia tepat waktu nilainya 100, maka yang tidak tepat waktu bisa berkurang nilainya jadi 80 atau 90. 2. Menjaga kebersihan di kelas, 3. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu ada Farhan, tidak boleh bolos ini. Lalu menaati peraturan dan harus akan. Lalu ada Dika Ananda, mentaati peraturan kelas, harus buang sampah pada tempatnya dan piket tepat waktu. Lalu ada Rizka Septia, datang tepat waktu, piket kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu ada Sofi Dwi Susanti, piket kelas dan datang tepat waktu. Ya, nah itu adalah beberapa peraturan kelas yang bisa kalian harus taati. Ya, tapi ini berdasarkan satu pihak. Orang harus kita sepakati dulu. Ya, sepakati dulu nilai-nilai apa yang terkandung pada peraturan kelas yang sudah kalian buat. Ada kalimat negatif nggak tadi yang saya bacakan? Ada yang mana? Kalau kalimat negatif tadi diawali dengan apa tadi kemarin? Ada, terus apa? Nah, tadi terdengar ada yang peraturan yang masih kalimat negatif? Ada yang mana tadi? Yang aku siapa? Adli. Jangan membuang sampah di laci. Ada kalimat negatifnya ada? Harusnya apa jadinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul sekali. Jadi jangan kita pakai lagi. Tidak, tidak. Ada kata tidak? Ridho? Muhammad Ridho, mana yang punya Ridho? Biru. Mana do ini? Tidak berisik saat guru sedang menjelaskan. Kalimat negatifnya itu. Ada kata apanya? Tidak. Harusnya kita ganti dengan mendengarkan guru saat guru menjelaskan, atau memperhatikan dengan seksama saat guru sedang menjelaskan. Ya, jadi itu kita ganti kalimat negatifnya menjadi kalimat. Sekarang kita sepakati nilai-nilai yang terdapat di tiap peraturan yang sudah kalian buat. Nilai kebajikannya. Apa kemarin yang kita sepakati? Harus ada apa?
sholat. Yang pertama apa? Yang kedua? Tiga? Empat? Yang kelima? Oke, sepakat dengan nilai kebajikan ini? Sekarang kita sebutkan sama-sama. Keyakinan kelas 71. 1. Kami akan selalu. 2. Kami akan selalu. 3. Kami akan selalu. 4. Kami akan selalu. 5. Kami akan selalu. Ya, ada berapa? 5 keyakinan kelas 71 yang sudah kita yakini dan kita. Sekarang kita ulang lagi, silakan kalian menandatangani kembali ya kesepakatannya, majelis satu orang saja untuk tanda bahwa kalian sepakat atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Silakan. Iya. Dari Minta Kurnia Ayu. Oke, jadi dari kelima keyakinan kelas yang sudah kita buat dan disetujui, maka nanti kita akan tempel di belakang, ya, biar nanti bisa kalian lihat terus ini bahwa keyakinan yang kita buat. Nanti ada konsekuensinya jika ada pelanggaran atau ada keyakinan yang sudah ada. Sampai di sini, ya, semoga pengetahuan keyakinan ini bisa membuat peraturan menjadi tidak peraturannya menjadi kalian tidak tahu terhadap peraturan, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dicara Fadila dari kelas 71. Perkenalkan, nama saya Dewi Ani, kelas 71. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidayati dari kelas 71. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat, iya, Sangat bahagia. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Ya. Ya.
Mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Agar kelas tertib. Kelas bisa tertib. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman yang saya lakukan kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 18 Juli tahun 2023 bertempat di SMPN 1 Talang Kelapa yang terdapat 10 orang guru yang mengikuti kegiatan ini. Lalu pada kegiatan yang kedua dalam pembentukan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 71 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023. Terlihat murid-murid sangat bersemangat dan antusias terlibat langsung dalam pembentukan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat termotivasi dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SMPN 1 Talang Kelapa. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, saya akan selalu melakukan evaluasi berkala. Yang kedua, terus meningkatkan koordinasi melalui kolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah saya. Lalu saya akan terus fokus pada kekuatan diri dalam diri saya sendiri, lalu bersemangat untuk mengembangkan kompetensi pemahaman terkait budaya positif. Demikian video aksi nyata saya mengenai modul 1.4 menanam padi di sawah palatif, beras ditanak menjadi nasi. Mari kita terapkan budaya positif dengan cara berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.